Arham Nur ini membeli tanah dari salah seorang ahli waris yang bernama Raja Daeng. Raja Daeng. Rupanya tanah ini akan dieksekusi yang rencananya tanggal 23 April 2026. Sekarang setelah saya tahu bahwa tanggal 23 akan dilakukan eksekusi terhadap objek ini, saya ajukan Derden Verset, keberatan pihak ketiga, karena klien saya ini Arham Nur, dia adalah pembeli yang beretikat baik, yang oleh hukum perdata dan undang-undang itu harus dilindungi hak-haknya, karena dia pembeli beretikat baik. Di sini. Jadi tadi saya sudah menjalani sidang, kemudian sidang mediasi. Di situ sangat mengecewakan sekali yang dipimpin oleh hakim mediasi pengadilan agama, karena dia nyatakan sekalipun ada Derden Verset, keberatan pihak ketiga terhadap pelaksanaan eksekusi yang akan dilaksanakan, kemudian ditunda ini pelaksanaan eksekusi tanggal 30 lusa, jadi sekalipun ada Derden Verset, tetap kita akan laksanakan. Jadi saya bilang, kenapa bisa begitu yang mulia? Dia nyatakan yang penting tanda tangan itu pemohon eksekusi Malakbang dengan kuasa hukumnya Bahtiar Effendi. Saya bilang tidak begitu. Menurut peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019, pasal 3 ayat 3 menyatakan pemohon eksekusi yang akan mengajukan permohonan eksekusi real tanah dan bangunan di pengadilan agama atau pengadilan negeri itu harus menyetor uang senilai objek yang akan dieksekusi. Jadi kalau saya hitung nilai objek yang akan dieksekusi, tanah yang dari klien saya ini Arham senilai 500 juta. Sedangkan tanah di sebelahnya itu nilainya 1,5 miliar. Jadi saya sampaikan kepada hakim mediasi, kalau memang pemohon eksekusi Malakbang ini dan kuasa hukumnya bersedia konsinyasi 2 miliar di pengadilan, menitip uang itu, uang sebagai jaminan, seandainya Derden Verset ini dimenangkan oleh klien saya, itu saya terima. Tapi kalau dia hanya menandatangani pernyataan siap untuk mengganti kalau terjadi apa-apa, saya tidak terima, Pak. Langsung dia bilang, sekalipun Anda tidak terima, tetap eksekusi akan kami laksanakan, karena kami sudah melakukan koordinasi dengan Polres, dengan apa semua pihak keamanan. Saya bilang, kalau begitu pengadilan agama ini memihak. Dia tidak boleh memihak, karena pengadilan itu harus bersifat audi et alteram partem. Pengadilan harus mendengarkan pihak lain juga, tidak sepihak seperti ini. Ini bisa merugikan klien saya. Jadi karena itu hakim akhirnya memanggil pihak pemohon eksekusi ke dalam ruangan mediasi. Saya mau dipertemukan, saya tinggalkan ruang sidang karena saya sudah tahu mindsetnya ini hakim mau tetap melaksanakan eksekusi tanggal 30 April 2026 ini. Saya bilang, untuk apa kita sidang kalau you sudah kunci begini, dia punya tanggalnya. Saya bilang, badan kau tidak hargai ini. Ini kita punya Derden Verset, keberatan pihak ketiga, karena dia pembeli beretikat baik, tidak dilindungi haknya kalau begini. Akhirnya saya tinggalkan itu ruang sidang tadi. Saya bilang, sudah. Setelah saya tinggalkan, saya menyurat ke Mahkamah Agung. Saya menyurat juga kepada Ketua Pengadilan tentang peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019. Pasal 3 ayat 3 menyatakan bahwa apabila dilakukan eksekusi real terhadap tanah dan bangunan, harus pemohon eksekusi menitip konsinyasi dananya di rekening pengadilan sesuai dengan nilai tanah dan bangunan yang akan dieksekusi. Begitu, Pak. Pengadilan Agama Selayar ini tidak berpihak, tidak mendudukan posisinya di tengah. Dia tidak, dia memihak di sini saya lihat. Kalau dia mendudukan posisinya di tengah, di antara pembantah dan terbantah, dia pasti mendengarkan ini Derden Verset. Tunggu, apa salahnya? Tunggu ini nanti ada putusan ini di bantahan eksekusi ini, siapa yang menang atau yang kalah, kan tidak ada salahnya. Sudah 35 tahun saya jadi lawyer, Pak. Sudah malang melintang di Makassar dan di Indonesia ini.
baru saya dapat di pengadilan agama Selayar ini. Derden Verset dilangkahi begitu saja. Di pengadilan di Makassar dan di mana-mana, kalau ada bantahan eksekusi itu harus dilayani. Bukan langsung dilangkahi seperti sekarang ini. Itu Pak. Jadi pengalaman yang pertama saya di Selayar ini bahwa itu bantahan eksekusi bisa dilangkahi begitu saja seenaknya, dan hak-hak dari pembeli bertikat baik diabaikan. Memang di dalam KUH Perdata itu pembeli bertikat baik itu harus dilindungi Pak. Kemudian di dalam peraturan Mahkamah Agung itu seperti saya jelaskan tadi, kasus ini saya minta dia harus patuhi peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 19 itu tahun 2019. Itu bahwa kalau memang mendesak menurut pengadilan agama memaksakan untuk melakukan eksekusi, titip supaya jangan dirugikan klien saya, titip dana senilai jaminan yang ada itu yang mau dieksekusi, titip dikonsinyasikan di pengadilan. Dan ini saya sudah sampaikan kepada hakim mediasi, tolong ini dititip kalau memang mau pengadilan mau memaksakan dengan pihak keamanan di Kabak Ops di Polres Selayar ini mau memaksakan kehendak untuk tetap melakukan eksekusi, titip itu dana senilai 2 miliar, senilai jaminan yang ada yang akan dieksekusi begitu Pak. Jadi begini, ini klien saya Arham Nur membeli dari Raja Daeng. Raja Daeng ini sebenarnya kalau kita mau ungkap dari awal, Raja Daeng ini tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 ini, seluas 2.500 meter ini, ada bangunan di atasnya juga. Itu sebenarnya budal waris yang belum dibagi dari Raja Daeng. Karena saya mendapatkan ada bukti IPEDA tahun 1961 itu atas nama Den Takelo. Den Takelo ini mamanya Raja Daeng. Jadi dia sebagai wajib pajak pertama tahun 1961. Berarti ini bukan harta bersama Raja Daeng dengan Petalewa. Bukan. Tapi pengadilan agama menyatakan itu harta bersama. Makanya dia seenaknya saja memutuskan perkara dan tidak teliti di sini sampai naik ke pengadilan tinggi dibatalkan. Dibatalkan putusan pengadilan agama. Rupanya naik ke Mahkamah Agung lagi dibatalkan putusan pengadilan tinggi agama Makassar. Ini nih yang mau dilaksanakan putusan Mahkamah Agung. Jadi sudah salah dari pertama interpretasinya nih. Penilaian hakim, ada penerapan hukum yang keliru di sini, di mana budal waris yang belum dibagi dianggap harta bersama. Akhirnya meninggal ini Raja Daeng meninggal juga Petalewa, tidak mempunyai turunan. Kalau menurut hukum Islam kan jatuh ke samping, jatuh ke saudaranya. Ini saudaranya lagi Daeng Malabang ini jauh-jauh dari NTB datang mendengar bahwa ada meninggal dia punya saudara dan hartanya banyak. Dia pikir itu hartanya saudaranya. Padahal ini bukan budal waris yang belum dibagi. Dan di situ kesalahan pertama dari pengadilan agama menerapkan hukum. Di situ saya lihat. Dia Malabang begitu datang dari NTB itu, dari Sumbawa, dia tempat domisili hukumnya. Dia langsung adakan rapat keluarga. Rapat keluarga, dia seolah-olah dianggap ini harta bersama. Nah, terus dia bikin semacam keputusan yang sepihak begitu tentang pembagian harta itu, pembagian harta karena dia kan saudara kandung dari Petalewa, sedangkan ini meninggal dua-dua, Petalewa sudah meninggal, istrinya juga sudah meninggal. Jadi dia berpikir bahwa ini hartanya akan jatuh ke saya semua, makanya dia berambisi untuk datang di sini mengurus itu. Rupanya mereka yang ikut itu musyawarah berita acara dituangkan dalam berita acara pembagian harta itu juga orang tidak tahu hukum, tidak tahu. Akhirnya itu berita acara pembagian harta itulah yang dijadikan dasar oleh hakim pengadilan agama bahwa ini harta bersama. Padahal waktu masih hidup Petalewa itu secara sepihak pada saat ada program Prona dia buat sertifikat atas namanya semua. Dialihkan, ini budal waris yang belum dibagi, dialihkan semua atas namanya sertifikat atas nama Petalewa di situ. Rupanya keluarga istrinya ini Petalewa masih hidup juga pada waktu itu, Raja Daeng ini
Dia baca, coba saya lihat itu sertifikat yang kau bikin di BPN. Kenapa atas nama kamu ini semua? Sertifikat tanah ini. Ini kan bukan tanahmu. Kau datang di sini hanya bawa diri saja, tidak ada apa. Kok bisa atas namamu semua ini? Terus dia bilang, akhirnya marah ini istrinya, dia usir. Keluar dari rumah ini. Dia usir juga orang tuanya Patalewa itu, ada juga bapaknya. Keluar dari rumah. Setelah diusir begitu, berapa bulan kemudian ada yang memediasi keluarga, rujuk. Tapi dia bilang ini keluarga dari Raja Daeng, boleh kita rujuk, tapi buat surat pernyataan bahwa itu tanah-tanah semua adalah tanah milik Daeng itu, orang tuanya. Orang tua saya. Ya, orang tua saya. Dia bilang istrinya, bukan tanah milik kamu. Itu adalah bukan tanah milik di Malaba. Bukan tanah milik Malaba juga. Malaba kan saudaranya Patalewa. Ini adalah tanah milik raja dari orang tuanya, Raja Daeng. Nah, itu yang tadi yang tercatat namanya di IPEDA tahun 1961. Itu. Nah, dia buatlah surat pernyataan itu. Baru dia itu dokumen-dokumen itu tidak dihadirkan di pengadilan mungkin. Wallahualam, karena sidang pertama itu saya tidak ikuti. Makanya saya hanya ikuti pada saat sudah mau dieksekusi tanggal 23 lalu. Sudah mau dieksekusi tanggal 23 lalu, saya dihubungi oleh keluarganya ini Raja yang dia ada di Makassar. Itu tanggal 17 atau tanggal 18. Jadi ada dua perkara yang jalan. Perkara nomor 64 adalah Arham, dan perkara nomor 5 adalah ahli waris dari Raja Daeng. Ini tujuannya hanya supaya pengadilan agama sadar bahwa haruslah didengar juga ini pihak lain. Jangan begitu pernyataannya hakim mediasi pada waktu itu. Makanya saya buat lagi surat ini, surat permohonan pembatalan eksekusi. Saya tembuskan ke Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama, ke Kapolda, Kapolres, dan Komdan Kodim di sini. Saya tembuskan semua. Negara tidak bisa melindungi lagi masyarakatnya, sedangkan ini pembayar pajak tahun 1961 ini mempertahankan hak ini. Jadi sebenarnya ini bukan sengketa hak, sengketa waris. Ini sebenarnya sengketa hak. Karena ini Malabang ini sebenarnya dia hanya beranggapan dalam mindsetnya, dalam pikirannya bahwa ini harta bersama antara kakak saya Patalewa dengan Raja Daeng. Padahal ini bukan sama sekali. Nah, itulah sampai pengadilan juga keliru menerapkan hukum karena dianggap ini sengketa waris. Padahal bukan, ini sengketa hak. Sengketa hak karena ini budal waris yang belum dibagi dari Raja Daeng di situ. Jadi kalau misalnya semua kita punya permohonan diabaikan, kita akan turun berhadapan langsung di lapangan. Itu alternatif terakhir itu. Kami akan menutup Jalan Jenderal Ahmad Yani karena itu juga bagian dari tanah klien kami. Kalau memang pemerintah tidak memperhatikan ini, kami akan tutup. Kami akan ambil kembali itu tanah. Itu. Terus terang saja karena itu wakaf dari klien kami, itu jalan itu. Jadi itu yang kami, karena kami tidak diperhatikan haknya, kami ambil kembali itu tanah, itu objek, itu jalan kami tutup.